ngadu Miss. Ngadu apa iki? Itu Miss, ada saya kemarin dikejar-kejar, belum ada 1 bulan saya berbicara dengan beliau membohongi saya, menipu saya Miss. Dikejar-kejar apa? Beliau itu siapa? Itu yang semuanya udah saya kirim di adminnya Miss Yuni. Iya, kenapa? Tentang apa sayang? Penipuan itu Miss. Penipuan apa? Saya kan kayak gini ceritanya Miss. Saya kan di rumah ada masalah. Ibu saya ketika menengok kakak saya, pulang-pulang dia minta umroh. Terus dalam jangka 3 bulan, saya harus menyiapkan uang 38 juta. Setelah itu, saya kenal orang untuk peminjaman uang. Karena saya dan suami saya dicaci maki sama kakak saya. Dan waktu itu saya kebingungan. Setelah itu, saya bermaksud meminjam uang. Tetapi orangnya berkedok. Dia udah ustadz, udah haji, tapi ucapannya tiada buktinya, Miss. Semenjak kenal beliau, saya disudutkan dan dia meminta bayaran administrasi. Saya lalu pinjam sama bos saya, dikasih sama bos separuh gaji saya. Saya bilang, bos, nanti bulan 5 saya gajian, saya kembalikan. Iya, nggak apa-apa, ini saya kasih kamu, katanya Miss. Tapi sebelum itu dia minta pembayaran administrasinya itu 1 juta Miss. Pertama kali saya pinjam sama keponakan saya. Sama keponakan dikirimin Miss. Setelah itu dia selesai 1 hari. Besoknya lagi dia minta sama saya untuk membayar lagi administrasinya. Dan setelah itu saya kirim 3,5 juta. Sudah setelah 3,5 selesai 1 hari itu, besoknya minta $300, 300.000 Miss. Saya kirim 300.000. Udah itu berlalu mungkin 2 hari atau 1 hari berlalu, dia minta lagi Miss. Setelah itu saya pinjam lagi sama keponakan saya. Pinjam 3,5 juta untuk memenuhi administrasi yang dia ucapkan 8 juta. Saya kasih 3,5. Keponakan saya meminjamkan sama saya 3,5 lagi Miss. Dan itu semuanya pengiriman yang sudah tercantum di Bank BNI yang sudah saya kirim sama Miss, bukti-buktinya semuanya. Setelah itu berangsur begitu lagi Miss. Setelah selesai 3,5, besoknya lagi dia minta lagi Miss. Katanya pencairan, tapi nyatanya bohong Miss. Belum ada 1 bulan kenal saya sudah ganti 3 kali nomor Miss. Pak Ustadz dan hajinya itu Miss. Tetapi hasilnya nihil lagi Miss. Setelah itu saya minta maaf sama suami saya. Karena kita sudah bingung. Jadi suami saya juga kasihan sama saya karena saya dapat tekanan dan sudutan pojokan dari orang-orang yang meminjamkan buat saya. Akhirnya suami memutuskan untuk menggadaikan sawah. Karena ibu saya di bulan 8 nanti katanya harus berangkat Miss. Saya kebingungan Miss. Akhirnya suami saya menggadaikan sawah saya.
Dan kekurangannya kami masih berusaha, Miss. Berapa banyak kamu ditipu oleh penipu ini? Iya, Miss. Berapa banyak? Sekitar semuanya 18.300.000, Miss. Kamu pernah nonton kontennya Miss Yuni tentang uang gaib itu? Saya belum pernah, Miss. Kamu gak kenal Miss Yuni? Kenal. Tapi kalau kontennya uang gaib itu saya belum pernah nonton, Miss. Kan itu kenapa kamu kasih kata-kata beliau? Padahal itu adalah penipu. Saya sebagai sesama Islam, karena dia berlafadzkan Rasulullah dan Allah selalu mengucapkan nama itu, Miss. Saya cuma menghargai kekasih Allah, Nabi Muhammad dan Rasulnya serta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Miss. Saya menghargai ucapan itu, Miss. Oke. Walaupun itu penjahat, penipu, pembunuh, akan sampean sebut beliau. Ya. Sekarang saya sudah sadar, Miss. Dan kemarin saya ngomong sama admin, beliau pun kemarin minta lagi 500. Bukan beliau, dia. Bukan beliau, dia. Dia bilang minta 500, Miss, kalau uangmu kembali. Saya bilang, kalau Anda penipu, kalau Anda pecundang, saya bilang gitu karena saya udah emosi, Miss, kemarin, Miss. Saya bilang, makanlah uang itu selagi kenyang Anda untuk, katanya sampean, buat mengasihi anak-anak yatim. Jadikanlah uang itu barokah buat kalian. Allah menjanjikan yang lebih buat itu daripada yang kalian minta. Saya bilang gitu, Miss. Kemarin minta lagi 500, Miss. Saya udah enggak, Miss. Saya bilang kamu lintah darat, saya bilang gitu, Miss. Kalau kamu, sebentar Mbak, emosinya, Miss. kalau kamu percaya bahwa dia adalah utusan dari Tuhan, kan dia tidak akan meminjamkan uang pinjol, dia tidak akan mengatakan tentang uang gaib, benar nggak? Berarti kan dia Iya, memang Miss. bukan orang-orang baik dong. Kan Iya, tidak Miss. pantas dikatakan dengan beliau. Kamu mengatakan tentang lafaz Tuhan setiap saat, setiap waktu, tapi lafaz Tuhan itu dijual untuk menipu orang lain. Saya rasa itu tidak pantas. Iya, Miss. Jadi kalau memang dia percaya dengan Tuhan, nggak mungkin dong dia memiliki ilmu gaib atau alam gaib atau uang gaib, apalagi pinjol. Benar nggak? Iya, Miss. Iya, Miss. Nggak mungkin anak-anak yatim piatu dikasih uang dari rentenir, Mbak. Iya, Miss. Jadi sekarang banyak orang jual agama diperdagangkan untuk mendapatkan Iya, belas Miss. kasihan. Nah sekarang saya juga heran dengan keluargamu, saya minta maaf ya. Apalagi Iya, sekarang iya, posisi Miss. live. Umroh itu kalau kalian punya rezeki lebih, bukan memaksakan diri. Iya, Miss. Kamu umroh dengan jual rumah, setelah umroh kamu tinggal di mana? Ini yang sangat lucu sekali ya. Untuk melihat gengsi-gengsi yang saya kurang tahu bagaimana kehidupan di masyarakat. Sekarang kamu tiba-tiba gara-gara ibumu pengen umroh nggak bisa menempati janji, malah punya utang. Gara-gara musyrik tadi. Mendapatkan Iya, Miss. uang gaib lah, mendapatkan pinjolan lah. Ini kita semakin bingung gitu loh. Paham nggak Mas sayang? Ya ini adalah pelajaran baru buat kamu. Kenal di Facebook, kan Miss Yuni sudah ngomong sayang. Kenal di Facebook Iya, jangan Miss. dipercaya. Ya karena Iya, orang-orang Miss. penipu itu sudah ahli. Mereka bahkan ahli agama untuk menipu orang lain. Iya, Miss. Jadi saya tidak setuju saat kamu bilang panggil beliau, tapi di akhir cerita mereka menipu, mereka tertawa. Dan kamu tahu, penipu-penipu itu lagi nonton saya. Dengan kamu Iya, nangis, mereka bangga. Mereka tahu kamu ketakutan. Karena itu saya tidak suka kalau kalian nangis di konten saya. Karena penipunya itu nonton. Mereka Iya. akan cari trik-trik lain lagi untuk menipu. Kan saya sudah bilang, Iya, Miss. jangan pinjol. Apalagi di media sosial. Dengarkan Miss Yuni ngomong. Bukannya kamu dapat uang, uangmu habis sayang. Iya, Miss. Miss Yuni sudah bilang nggak ada uang gaib, nggak ada uang naruh 1.000 menjadi 2 juta. Tidak ada. Rentenir pun Iya, Miss. mainnya kayak gitu pun nggak akan sayang. Ngerti nggak? Iya, Miss. Iya, Miss. Saya tahu
Banyak kok ini penonton-penonton kita itu. Penontonnya juga penipu. Iya, Miss. Lihatin komen-komen yang sudah nggak jelas, komen-komen sudah yang nggak searah. Ya udah seperti itu. Iya, Miss. Makanya Miss Yuni selalu bilang, kamu harus tegar. Ngapain kamu nangis? Ya, hari ini Miss, saya sudah mendengar ucapan Miss. Dari kemarin saya komunikasi dengan adminnya Miss Yuni. Saya udah tegar. Saya bilang, saya udah ngomong kasar. Ya, mohon maaf ya Miss karena saya mengganggu mungkin ya. Tapi saya ingin selama saya di sini itu sebenarnya tidak pernah Miss. Cuma sekali ini aja selama saya di Hong Kong saya belum pernah sebenarnya Miss. Tapi untuk hari ini mungkin saya udah penuh dada saya, otak saya karena faktor juga mungkin dan emosi saya yang memendam untuk mengungkapkan ini Miss. Nggak apa-apa. Nah, Miss Yuni kan bisa menerima kamu. Cuman kamu harus lihat dari sisi lain. Karena mereka akan tertawa. Ngerti nggak? Mereka senang kamu nangis. Mereka senang karena kamu tumbang. Kan Miss Yuni selalu memberikan edukasi kuat. Ya. Jadi ini tamparan buat kalian. Jangan. Hidup cuma sekali, jangan memaksakan diri, sayang. Ya, siap Miss. Miss Yuni Sekarang legande apa-apa. hari ini saya melihat ke depan Miss. Iya wes harus tegar. Ya, Makanya siap. Miss Yuni nesu karena kamu harus malu. Bukan malu sama teman-temanmu, malu sama penjahatnya itu. Dia ketawa. Oh, saya loh yang berceramah, saya yang seperti ini, dia takut. Seharusnya dia yang nangis sama kamu, bukan kamu yang nangis. Bener nggak, Dok? Betul Miss, betul. Jadi duit itu wis gak usah dikene wong. 18 juta kayak nyumbang wong, iku malah dadi rezeki. 18 juta ilang, kayak guyon, Mbak. Ya, Miss. Iya. Ya, Setahu saya umroh itu nggak usah memaksakan diri, jual rumah, jual tanah. Kuat dilakoni, ra kuat ya ora sama nesu. Wong orang gini Miss, waktu ibu saya mengunjungi kakak saya, itu sebenarnya ibu saya itu kena kompor-kompor mantan menantu dia Miss. Waktu bulan 1 saya dapat, bulan 12 saya menawari dia dapat 1 tahun di sini Miss. Saya menawari dia, ibu mau umroh enggak? Kalau enggak saya kan sama suami menanam Miss, menanam kopi coklat di rumah Miss, 3 tempat. Dan uang saya itu buat menanam itu butuh biaya semuanya, pikir saya nanti buat hari saya tua. Dan yang lain itu dibelikan kambing lah Miss, karena kita orang di desa itu begitu Miss. Jadi saya nanyakan itu sebelum saya belikan kambing, saya belikan bahan-bahan untuk penanaman itu Miss. Saya tawarin dia, ibu, apakah ibu mau berangkat umroh? Dia bilang apa Miss? Enggak, aku nunggu adikmu, kan adikmu belum berangkat. Katanya bilang begitu Miss. Nah, setelah saya cantolin ke tanaman itu dan ke kambing, seketika itu Miss, seketika itu ibu saya pulang dari situ, pulang dari mantan menantunya, langsung ngomong, bulan 8 berangkat, tolong siapkan uang. Lah, saya harus nyuri di mana? Karena itu semuanya tanaman itu enggak mungkin saya jual, saya bilang kayak gitu. Sedangkan kambing kemarin saya jual semuanya Miss, udah habis semuanya buat pendaftaran dia, buat ngurusin semuanya keperluan ibu saya. Dan di situ kalau emang ibu ya namanya tinggal nebeng di rumah orang tua, mungkin bagi yang lain ada irinya, saya enggak tahu Miss, saudara-saudara saya. Tapi saya masih tetap berusaha dengan kemauan ibu yang tinggal 1 orang untuk melaksanakan beliau umroh itu Miss. Karena apa? Ini bagaikan saya tidur terus dicubit dari belakang. Nah sebegitunya saya kaget dan saya terperanjat seperti mau jatuh Miss. Dan di situ bikin ribut, dan saya tidak mau ribut-ribut dengan saudara. Kalau saudara saya ngiri karena saya bertempat tinggal sama ibu saya tidak apa-apa Miss. Saya pun saya udah bilang sama saudara-saudara, jikalau kalian bisa hidup dengan ibu selama 3 bulan atau 2 bulan,
paling kecil, monggo saya angkat kaki dari rumah itu. Jikalau semuanya ingin begitu dengan saya bisa keluar. Saya bilang begitu, Miss. Tapi untuk ini, oke, sekarang saya dipojokkan, saya disudutkan, saya ditekan buat hal ini. Insya Allah, Miss, dengan bagaimana cara saya, kalau ibu, karena ibu udah tua, mungkin ini permintaan seperti anak kecil minta mainan yang harus dan harus ada. Ya, kami berusaha, Miss, semaksimal mungkin. Itu aja, Miss. Intinya adalah ini adalah pengalaman buat kamu. Jangan percaya dengan Iya, dunia sosial. Kalau masalah Iya, siap. ibumu pingin umroh, ya saya tidak berani komen ya, karena ibu itu segalanya bagi saya. Saya Iya, betul, Bi. nggak wani komen ya. Tapi aku hanya ingin bilang, kalau membiayai ibu untuk umroh sampai jual ini jual itu, sampai direwangi utang sampai ke alam gaib, itu yang salah, ngerti nggak? Iya, Jadi Miss. Iya, untuk iya, membiayai iya, ibu siap. ke luar negeri itu bukan berarti harus ngutang ke alam gaib, Mbak. Jadi Iya, siap. ini kesalahan yang menurut pendapat saya jangan diulangi. Kalau yang lainnya ya Siap, udahlah, siap. namanya orang hidup ya wes ada pengalamannya masing-masing, ngerti nggak? Jadi sekali lagi Iya, pesan iya. saya, jangan pernah utang di alam gaib yang akibatnya uangmu sendiri menghilang di alam gaib 18 juta. Iya. Paham? Ya wes, Miss. pelajaran Ini baru ya sayang ya. pengalaman hidup saya, Miss. Ya wes, makasih ya. Assalamualaikum. Sami-sami, Miss. Semoga Miss selalu sehat selalu. Amin, matur nembah nuwun. Oke, jadi saya sudah katakan jangan percaya dengan alam gaib. Apapun alasannya, kalian selalu bilang tidak pernah nonton konten saya tentang alam gaib, ya wes gak apa-apa. Tapi alangkah kecewanya kalian saat tidak menonton alam gaib tentang video saya, kalian yang akan menyesal. Dan buat teman-teman nih yang sering nanyain kenapa saya nggak live di TikTok, ya karena TikToknya mati, Mbak, nggak bisa live lagi. Jadi TikToknya yang Yuni Andarwati itu untuk sementara ini nggak bisa live. Jadi bukan saya nggak mau live, karena nggak bisa live. Karena itu saya live-nya di Facebook. Jadi kita ketemu lagi mungkin nanti malam. Mungkin itu aja dari saya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan